Setelah memikirkannya sepanjang perjalanan dari kampus, Sophie memutuskan untuk mempertemukan Haza dan Kasaga. Selama ini status mereka yang tidak dipublikkan ke publik sering membuat Sophie lupa bahwa dia adalah bagian dari Antarna Group. Dia senang Haza hanya melihatnya sebagai gadis biasa tanpa embel-embel dan latar belakang. Tapi kalau sampai Haza tahu suatu hari nanti bukan dari dirinya, laki-laki itu pasti akan kecewa karena merasa tidak dipercaya. Kasaga pernah mengatakannya, ada 3 kemungkinan ketika orang tahu latar belakangmu. Mendekat karena serasa menemukan pos, menjauh karena tidak mau terlibat, atau yang bertahan karena tulus. Walaupun yang terakhir itu sangat jarang, karena aku tidak menemukan taman baru setelah aku berada di posisi ini. Kasaga memang sulit didekati kan? Dia jadi lebih manusiawi karena kakak ipar. Begitulah Sophie menyimpulkan. Dan ia telah merubah banyak bagian dari sosok Saga. Hingga banyak orang yang mengenalnya dulu merasa berhutang budi pada sosok Dania. Ketukan pintu pelan di ruang kerja Saga. Kak, ini Sophie. Apa aku boleh masuk? Belum ada suara sahutan dari dalam membuat gadis itu menunggu. Dia ingin menarik Jen dari tadi agar menemaninya, tapi Jen masih menangis di pundak Dania sambil mengadu tentang hubungannya dengan Raksa, membuatnya manyun dan membawa langkah kakinya sendiri. Apa tidak apa-apa ya? Kenapa sekarang aku ragu sih? Saat Sophie hendak berbalik pergi, pintu ruang kerja terbuka. Saat melihat yang muncul di balik pintu siapa, membuatnya menciut dan mau kabur tanpa bicara apapun. Kenapa? Han bicara masih belum melepaskan handle pintu. Ada yang Nona Sophie butuhkan? Pertanyaannya udah ingin membuat Sophie mengambil langkah seribu. Kalau tidak ada, sudah mau menutup pintu lagi. Kenapa kau masih di sini? Mencegah Han yang masih mau berbalik menutup pintu. Kenapa Han masih bersama Kasaga jam segini sih? Kenapa Nona kemari? Seperti biasa tidak sudi menjawab pertanyaan Sophie. Aku mau bicara dengan Kasaga. Maju 2 langkah memasuki pintu, membuat Han mundur dan membiarkan Sophie masuk. Di dalam ruangan Saga sedang duduk di meja kerjanya menghadapi tumpukan draft. Dia mendongak sebentar lalu kembali ke pekerjaannya. Kenapa Sophie? Tanyanya tanpa berpaling. Ada yang mau aku bicarakan kak? Apa boleh berdua saja? Menatap sekretarisan yang udah duduk di kursi lainnya dan bekerja dengan laptop dan dokumennya, yang sama sekali tidak tertarik dengan apa yang dibicarakan Sophia. Dia itu tidak peka sama sekali sih. Kamera bagaimana kok bisa tergila-gila dengan laki-laki sepertinya? Sophia masih berdiri di dekat meja Saga sambil menatap sekretarisan dengan bola mata mengusir. Bibir yang sini juga muncul. Pergilah sekretarisan, kembali ke rumahmu sana. Apa ada yang mau Nona sampaikan pada saya? Han mendongak, tahu kalau dia dipandang yang sedari tadi dengan tatapan tidak suka. Sophia langsung gelagapan. Apa dia punya mata di atas kepalanya? Menakutkan sekali. Apa? Aku memandangmu bukan karena suka padamu ya? Menggeser tempatnya berdiri mendekat ke arah Saga mencari perlindungan diri. Aku bukan Kak Amira ya? Jangan khawatir, saya juga tidak suka dengan Nona. Ucapnya datar lalu kembali melihat pekerjaannya. Sama sekali tidak peduli kalau kata-katanya udah menyinggung harga diri Sophia sebagai wanita. Apa? Dia menjawab apa? Siapa juga yang mau kamu sukai? Dasar. Muka Sophie langsung manyun saat melihat Saga tergelak mendengar jawaban Han. Saga sendiri tahu kalau adiknya ini sangat takut pada Han, dan meledeknya sedikit ternyata menyenangkan juga batinnya. Apa? Saga menjawab cemberut Sophie. Sepertinya kalian cocok juga berdua. Tertawa lagi, apalagi saat melihat wajah Sophie yang mulai mau menangis, dan Han yang tidak peduli di tempat duduknya. Tidak! Suara teriakan Sophie membuat telinganya berdecit. Saga sampai mengusap telinganya. Mentap Sophie. Maaf kak, habis. Kak Saga bicaranya aneh. Aku udah disumpahi Kak Jen supaya menikah dengannya tahu. Menunjuk sekretarisan yang tidak tahu apa-apa. Laki-laki itu mulai membereskan berkas di meja dan memasukkan laptop ke dalam tas kerjanya. Sepertinya pekerjaannya udah hampir selesai. Setelahnya dia bangun dan mendekati meja Saga. Kak Saga, tolong. Dia marah kan? Berjalan ke belakang kursi,
yang diduduki Saga bersembunyi di sana mengintip sedikit. Apa Tuan Muda sudah menyelesaikan semuanya? Sambil membereskan berkas yang ada di meja kerja. Saga, setelah selesai dia masih berdiri di tempatnya melirik Sofia, yang dilirik langsung mundur tidak berani mengintip di balik kursi. Apa Nona mau saya menyumpahi diri saya untuk tidak menikah dengan Nona? Supaya Nona bisa tidur dengan tenang? Memang bisa begitu? Entah kenapa Sophie merasa sedikit rasa takut di hatinya mencair pergi. Bagaimana kalau aku menjodohkan kalian? Tiba-tiba Saga bicara menyambar membuat panik adiknya. Tidak mau, Sophie berteriak sekerasnya di balik kursi Saga. Kak Saga, tidak mau. Sekali lagi berteriak dengan suara keras. Berhentilah berteriak Nona. Memang siapa yang mau menikahi Nona Sofia? Saya juga kan punya selera sendiri. Cih, dasar bocah. Walaupun senang, kenapa jawaban Han terasa menggelitik dan menyebalkan di telinga Sophie. Dia melangkah keluar dari persembunyiannya. Dasar, memang aku kenapa? Haja bilang aku menggemaskan dan cantik. Sedang kamu jomblo kan? Ya, aku tahu. Kadang yang jomblo itu memang harus sombong. Jadi seperti apa tipe idealmu? Apa Kamira sangat tergila-gila kepadamu kan? Padahal apa yang dilihat darimu sih? Gumamnya, tapi itu dengar dengan jelas. Apa Nona benar-benar penasaran dan mau saya menjawabnya? Sudah selesai merapikan semua pekerjaannya, sedang memberikan salam penutup untuk Sophie. Terlalu banyak mencari tahu bisa memperpendek umurmu Nona. Langsung Sophia ingat kata-kata itu. Tidak, aku tidak penasaran sama sekali, sumpah. Tuh kan, sepertinya kalian lumayan manis juga kalau bersama. Saga menyela lagi setelah dia menonton drama di depannya. Han memperlakukan kedua adiknya memang seperti itu. Sophie kembali dengan teriakannya, sementara Han hanya menatap datar sambil mengangkat bahu. Jangan bicara omong kosong lagi Tuan Muda, saya mohon. Saya permisi Tuan Muda, beristirahatlah setelah ini. Menyudahi pembicaraan dengan Sophie, malas menanggapi lagi. Biasanya kalau tidak berada di balik punggung Saga, gadis kecil itu akan lari kalau melihatnya. Pergilah. Han menganggukkan kepala tanpa sedikit pun menoleh pada Sophie. Dia berlalu meninggalkan ruangan. Selepas kepergian Han, Sophia langsung duduk di sofa. Saga menyusul dan menjatuhkan tubuhnya lagi. Kenapa? Mengusap kepala adik perempuannya dengan hangat. Mau bicara tentang apa? Bukan memintaku untuk melamar Han jadi suamimu kan? Lagi-lagi meledek, wajah pucat Sophia belum menghilang. Kak Saga, berhenti meledekku. Jangan ikut-ikut kajian. Dia udah menyumpahiku berkali-kali. Mengadu lagi. Kalau Jen dan Sophie sedang adu mulut, Jen selalu mengingatkan Sophie dengan sumpahnya itu. Kak, Kak Saga tahu pacarku kan? Menatap Saga. Kakak laki-lakinya itu mengangguk. Tuh kan, tidak mungkin dia tidak tahu. Apalagi mereka pernah bertemu. Katanya dia mau bertemu Kak Saga. Apa boleh? Ragu. Kenapa? Dia mau melamarmu? Tidak, mengibaskan tangannya cepat. Dia ingin minta restu pacaran denganku. Walaupun tetap terdengar aneh alasan Sophie, tapi dia melanjutkan ceritanya kenapa sampai Haja ingin bertemu dengan Saga. Kecuali perihal ciuman spontan itu, bagian itu dia lewati dengan terbata. Kau pikir masih bisa berhubungan dengannya kalau aku tidak merestui? Jawaban itu sudah tidak perlu bantahan lagi saat Sophie melihat wajah Saga, bahwa kakaknya memang tidak merasa keberatan. Kalau kau memang mau aku bertemu dengannya, baiklah. Yang benar, tapi kenapa harus ada tapinya sih? Siapkan hatimu untuk semua kemungkinan yang bisa terjadi. Apakah Haza akan tetap sama seperti dulu atau berubah setelah tahu siapa dirimu? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Jadi siapkan hatimu, begitu kalimat terakhir Saga. Baiklah, aku percaya ketulusan hati Haza. Sophia yang sudah mau melangkah keluar berdiri diam, menunggu kenapa Saga memanggilnya lagi. Jaga kehormatanmu, bukan hanya karena aku, tapi karena itu hal yang berharga untukmu. Iya kak, sumpah, kami tidak pernah melakukan apa-apa. Langsung berkata meyakinkan, seperti pencuri yang ketahuan. Aku selalu ingat pesan Kak Saga, mengeraskan intonasi lagi. Kau seperti maling yang tertangkap basah ya? Sophia langsung menunduk. Han akan mengatur waktunya.
Katakan pada pacarmu untuk bersiap. Apa kami ketahuan pernah berciuman? Bagaimana ini Hazard? Sophie menyeret kakinya keluar ruangan dengan wajah panik. Di luar masih temaram, sisa gelap malam belum memudar menyelimuti bumi. Matahari pun masih tertidur di peraduannya, masih membelai manusia dalam mimpi. Di kamar utama kedua orang itu sudah terbangun. Saga terbangun karena mendengar gesekan tubuh Dania. Kenapa bangun? Di luar masih gelap, tidurlah lagi. Mencegah kaki Dania yang udah turun satu dengan menyilangkan kakinya. Gumawan masih keluar dari mulutnya. Walaupun mata Saga masih terpejam malas, dia masih ingin tidur lagi dan tidak mau istrinya beranjak dari sisinya. Sayang, aku mau ke kamar mandi sebentar. Menepuk kaki supaya Saga mengangkatnya. Tidak tahu bicara apa dia bergumam. Cepat kembali. Akhirnya diangkatnya kakinya lalu menarik selimut lagi. Iya, aku akan segera kembali. Mengusap kepala Saga sebelum beranjak, meninggalkan sejenak. Setelah keluar dari kamar mandi, rasa kantuk Dania udah tersapu air. Tapi saat dilihatnya jendela, di luar memang masih terlalu pagi. Masih gelap. Mungkin para pelayan saja yang sudah bangun sepagi ini, gumamnya. Di atas tempat tidur, Saga udah membuka matanya. Kupikir dia tidur, ternyata tidak ya. Tadinya aku mau diam-diam turun. Kemari, mau kemana kau? Tahu apa yang dipikirkan Dania saat matanya melihat jendela dan pintu bergantian. Sayang, bangun yuk, aku udah tidak mengantuk. Kalau masih berkelingan di bawah selimut, Dania bisa menduga apa yang akan terjadi. Bisa jadi Saga akan membatalkan jadwal paginya, melihat suaminya menepuk tempat tidur sambil menatap tajam. Mau tidak mau, Dania kembali juga. Memang masih mengantuk, tanyanya. Dania memilih duduk bersandar bantal, sementara Saga menempel tepat di paha Dania yang hanya berlapis tipis baju tidur. Dania mengambil apa yang ada di atas meja, membuka beberapa pesan. Ada pesan Raksa menanyakan kedatangannya. Nanti dia membalasnya dengan cepat. Kalau Tuan Saga mengizinkannya pulang, beberapa rencana langsung tersusun tentang apa yang ingin mereka lakukan. Kau kirim pesan dengan siapa? Menarik ujung baju Dania, tersibak ke atas. Sekarang bibirnya menempel tanpa batas benang tipis. Dania mulai merinding ketika kecopan mulai bereaksi. Geli sayang, mengusap kepala Saga agar berhenti. Kirim pesan dengan Raksa, hari ini rencananya mau membeli beberapa barang untuk Risha. Kau senang sekali sepertinya ya. Aku tidak perlu menjawabnya kan, nanti urusan jadi panjang lagi. Terima kasih ya udah mengizinkan aku pulang. Saga tidak menjawab dengan mulutnya, tapi dengan tangannya. Dan dia memukul tangan itu sambil tertawa. Tapi dia membiarkan suaminya melakukan apa yang ia mau. Sebenarnya tidak menduga kalau Risa akan menikah. Kupikir dia akan mengejar karirnya di dunia entertainer. Dania membuka beberapa berita online yang menggambarkan pernikahan Risa dengan seorang pengusaha. Apa dia juga dijodohkan ya? Bertanya pada dirinya sendiri. Karena Saga juga tidak mungkin menanggapi. Dia melihat foto-foto Risa dan pengusaha itu di sosial medianya. Tapi kalau melihat dari tabiatnya, kalau dia tidak suka, pasti dia akan menolak. Calon suaminya tampan juga sih. Ibu juga tidak mungkin memaksa anak kesayangannya kalau Risa tidak mau. Pernikahan Risa sedikit mengulik kembali kenangan di hati. Tentang pernikahannya sendiri, dia yang harus terpaksa menikahi tuan muda yang sama sekali tidak ia kenal. Jangankan berharap dicintai, diperlakukan selayaknya wanita saja sudah cukup ketika memasuki rumah utama ini. Orang tuanya yang melepaskan kepergiannya tanpa keraguan. Semoga Risa bahagia dengan pernikahannya ini, baik di awal atau sampai akhir nanti. Dan ia tidak berharap sedikit pun Risa akan melewati ujian awal pernikahan seperti yang ia rasakan bersama Tuan Saga. Nia, kenapa menggigitku? Dan ia berteriak sampai refleks memukul punggung Saga saat pikirannya sedang tenggelam tadi. Sepertinya dia tidak mendengar kalau suaminya bicara dan memanggilnya. Punggungku sakit, katanya keras dengan suara dibuat-buat. Aku bahkan hanya memukulmu pelan. Maaf saya yang sakit ya. Usap-usap punggung dengan lembut. Sudah kan? Sebenarnya Dania ingin mencubit punggung itu karena tahu Saga hanya berakting. Diusapnya lagi. Sudah. Masih sakit? Minta cium biar sembuh? Nah kan,
Rasa sakitmu itu mengada-ada kan? Saga sudah memutar tubuhnya membelakangi Dania. Akhirnya, dia turun dari duduk, meletakkan HP-nya, berbaring di belakang Saga sekarang. Akhirnya pagi ini jadwal mundur dari yang ditentukan. Dania meraih HP-nya mengetikkan pesan kepada Raksa kalau sepertinya dia akan terlambat nanti. Saga menarik lagi tubuh Dania dalam pelukannya. Belum mau melepaskan. Sayang bangun, kamu udah terlambat. Sebentar lagi. Ucapnya tidak jelas karena bibirnya menempel di punggung Dania. Ya Tuhan, ini manusia ya. Untung kamu presidennya ya. Kalau kamu cuma karyawan biasa, kau pasti sudah didepak dari kapan waktu. Dania mengalah dan berbalik, memandang wajah suaminya yang masih malas membuka mata. Padahal dia udah terjaga. Sayang, apa aku boleh bertanya? Ingin memaksa Saga membuka mata dan bangun. Biasanya kalau kesal mendengar pertanyaan yang aneh-aneh, pasti akan membuat suaminya bangun. Tapi jelas terdengar malas. Tahu kalau pertanyaan Dania terkadang tidak penting ditanggapi. Saga malah mulai mendekap Dania lagi ke arahnya, berharap istrinya diam. Sayang, kenapa dulu kau memilih menikahiku? Cih, lihatlah kan, kau selalu bicara aneh-aneh, bahkan seperti ini. Kenapa lagi? Saga membuka mata. Karena kau jelek dan kampungan. Dengan menikahimu akan membuat Helen kesal. Jawabnya jujur tanpa filter apapun. Cih, jujur sekali jawabannya. Memukul dada Saga dengan keras. Bohong sedikit kenapa sih? Dan ia udah berwajah masam. Baiklah, aku ralat karena kau cantik, seksi dan mempesona. Aku jadi jatuh cinta pada pandangan pertama denganmu. Tersenyum tipis sambil menyelipkan rambut di belakang telinga. Sedangkan, sayang, kau sedang membuat fitnah terbesar di muka bumi ini tahu? Tangan kecil Dania sudah memukul lagi. Kali ini berulang kali dengan mimik kesal. Tuh kan, meraih kepala Dania, menghujani pipi Dania dengan ciuman. Lalu unyal-unyal pipi lagi sampai ke leher juga. Kamu menggemaskan sekali begini, bagaimana aku tidak jatuh cinta padamu coba? Apa-apaan sih dia, misalkan sekaligus membuatku meleleh, cuma dengan kata-kata lagi. Han masuk ke dalam rumah karena udah lebih dari 10 menit menunggu. Tidak melihat Saga keluar, dia menuju dapur menjumpai Pak Mun yang sedang menyiapkan makanan. Apa Tuan Muda belum sarapan? Tanyanya saat melihat nampan berisi makanan. Tuan Muda dan Nona belum keluar dari kamar. Apa? Han melihat jam tangannya. Cip, sebenarnya apa sih yang mereka lakukan berdua sampai sesiang ini?